Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek 1 dengan tema Sistem Informasi Perpustakaan dengan anggota yang pertama Cika Labita, yang kedua Nadia Laira Aziza, yang ketiga Tita Wijayanti, yang keempat Selika Surayensi, dan yang kelima Vega Anggaresta. Di sini kita akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam sistem informasi perpustakaan yang telah kita buat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika Labita. Oke, yang pertama terdapat ini login, di mana nanti login sendiri memiliki 3 level. Yang pertama itu super admin, kemudian admin, dan juga user atau siswa. Dimana jika lupa password, maka secara otomatis akan tampil alert dimana harus diperintah untuk menghubungi admin perpustakaan. Baik, kita coba untuk masuk dengan level super admin. Nah, setelah berhasil login, maka kita diarahkan pada halaman home, di mana terdapat setting layout. Untuk mengubah header background, kemudian set bar background. Nah, untuk selanjutnya pada itu terdapat menu top nav, di mana terdapat 3, yaitu yang pertama profile, di mana ia menampilkan data detail pada user, nama, username, email, dan juga level akses. Selanjutnya fitur edit atau setting. Ini untuk mengedit data yang ada pada user, di mana yang dapat diedit hanya name, kemudian gambar, dan juga password. Selanjutnya terdapat informasi tentang total keseluruhan transaksi, kemudian total admin, kemudian judul buku, dan juga total seluruh anggota. Selanjutnya terdapat informasi buku yang sedang dipinjam oleh user atau siswa, di mana terdapat kode, kemudian judul buku, peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan juga action. Di mana pada action, jika buku akan dikembalikan, maka akan muncul alert di mana ditanyakan apakah Anda yakin data akan dikembalikan. Jika oke, maka secara otomatis status akan berubah menjadi kembali. Selanjutnya terdapat menu search, di mana menu search ini untuk mencari peminjam, misalkan atas nama Muhammad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan halaman user. Sebelumnya saya akan
menjelaskan perbedaan level dari super admin dan admin. Untuk super admin sendiri, pada sitemap atau navbar samping akan terdapat tombol berupa data admin. Sedangkan untuk admin biasa sendiri nanti data admin akan berubah menjadi data user. Sekarang saya akan menjelaskan halaman data admin. Untuk data admin sendiri terdapat tabel yang berisikan informasi tentang nama, username, email, level, dan action. Pada halaman ini kita dapat menambahkan data. Untuk halaman tambah data sendiri, kita harus mengisikan form nama, form username, form email, gambar, dan level password. Untuk contoh tambah data user di sini kita akan mencoba menambahkan data. Contoh Tita Wijayanti. Untuk username-nya Tita123. Email address-nya tita@email.com. Untuk gambarnya pilih terserah. Untuk levelnya sendiri pilih admin. Lalu passwordnya kita 123. Lalu klik submit. Jadi apabila data berhasil ditambahkan, maka akan muncul suite alert yang berisikan informasi telah ditambahkan. Maka data tersebut akan muncul pada tabel data seluruh user. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk melihat detail dari user. Contoh, jika kita mengeklik data dari Tita Wijayanti, maka akan menampilkan informasi dari detail user tersebut, seperti nama, username, email address, dan level access. Fitur selanjutnya yaitu edit data. Jadi contoh, jika kita ingin mengedit data dari Tita Wijayanti, maka halaman akan dialihkan pada form edit. Kita dapat mengedit nama, mengedit gambar, dan mengedit passwordnya saja. Untuk username, email, dan level tidak dapat dirubah. Contoh, jika kita mengedit nama Tita Wijayanti menjadi Tita saja. Lalu untuk gambarnya kita edit terserah. Dan passwordnya kita edit Tita 12345. Lalu klik update. Maka setelah itu halaman akan dialihkan ke tabel data user dan memunculkan suite alert, dan untuk tabelnya telah berubah. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur delete. Jadi jika kita mengklik tombol merah pada data yang telah kita pilih, halaman akan menampilkan alert untuk mengkonfirmasi apakah kita akan menghapus data ini. Jika kita pilih OK, maka data akan terhapus. Jika kita klik batal, maka di cancel. Untuk fitur selanjutnya yaitu search. Ini kita dapat mencari data dengan nama, username, email, dan level. Contoh, kita akan mencari data dengan nama super admin. Maka tabel akan berubah hanya menampilkan data dengan nama super admin saja.
untuk fitur terakhir yaitu download data. Di sini kita dapat mendownload dari data tabel berupa Excel dan PDF. Jika kita mengklik Excel, contoh, maka akan terdownload data user berupa file Excel. Jika kita mengklik PDF, maka kita akan mendapatkan file berupa PDF dari data seluruh user tersebut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan data user pada halaman admin. Jadi login dengan username admin. Jadi setelah kita login sebagai admin, maka data yang sebelumnya data admin akan berubah menjadi data user. Pada data user sendiri, kita akan mendapatkan informasi dari data user atau data siswa. Sedangkan untuk halaman ini akan menampilkan nama, username, email, dan level, seperti halnya tadi pada data admin. Untuk fitur-fiturnya sendiri, sama halnya dengan tadi, kita dapat meng-create, mengedit, menghapus, dan mendownload. Untuk tambah datanya, untuk menambahkan data pada halaman ini kita harus mengisikan form-form yang telah disediakan seperti name, username, email address, gambar, level, password, dan confirm password. Untuk level sendiri hanya dibatasi oleh level user saja. Contoh apabila kita ingin menambahkan data user, Cika Labita, username-nya Cika123, email address-nya cika@email.com, lalu gambarnya, levelnya tidak dapat dirubah, lalu passwordnya, dan klik submit. Setelah itu halaman akan dialihkan ke tabel tadi dan memunculkan switch alert dan data telah berhasil disimpan. Sama seperti sebelumnya, yaitu pada data admin, fitur-fitur pada data seluruh user juga sama. Untuk halaman data anggota akan dijelaskan oleh teman saya Tita Wijaya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke halaman data anggota, yang dimana di sini ditampilkan tabel yang berisikan NISN, nama, jurusan, jenis kelamin, tempat lahir, dan aksi yang dapat dilakukan oleh setiap data. Aksinya sendiri itu terdapat 3 aksi, yaitu detail untuk menampilkan data tersebut, kemudian terdapat edit untuk mengedit data, dan juga terdapat hapus untuk menghapus datanya. Kemudian juga terdapat fitur search, yang dimana untuk mencari sesuai keyword, contohnya Muhammad. Maka yang muncul terdapat 2 karena terdapat query yang sama. Nah, untuk fitur yang selanjutnya yaitu tambah data. Maka kita akan langsung masuk ke form untuk menambahkan data anggota yang harus diisikan oleh admin. Misal contohnya yaitu namanya Cika Labita,
NISN-nya 1234568, tempat lahirnya Pasuruan, tanggal lahirnya, kemudian jenis kelaminnya perempuan, jurusan teknik komputer jaringan, dan user login-nya ini sesuai yang telah didaftarkan pada data user, yaitu Cikalabita. Kemudian diklik submit apabila sudah terisi semua. Maka akan muncul alert bahwa data berhasil ditambahkan. Dan untuk fitur yang selanjutnya yaitu untuk mendownload data, di mana terdapat dua opsi untuk tipenya, yaitu Excel atau PDF. Contohnya jika kita mengklik Excel, dan juga mengklik PDF, maka data akan langsung otomatis terdownload. Misal kita ingin mengedit data Muhammad, kita klik yang berwarna kuning. Nah, di sini dapat diedit semuanya kecuali NISN-nya. Misal namanya ditambahi Muhammad Rafli, dan tempat lahirnya di Surabaya. Lalu kita klik ubah. Data berhasil diubah. Yang semula namanya dari Muhammad menjadi Muhammad Rafi, dan tempat lahirnya Jakarta jadi Surabaya. Untuk yang selanjutnya yaitu pada halaman data buku, terdapat informasi tabel yang berisikan judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, rak, dan aksi yang dapat dilakukan. Aksinya juga terdapat 3, yaitu detail. Misal kita klik detail, maka akan muncul gambar, judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku, deskripsi, dan lokasi. Kemudian kita klik edit. Akan masuk ke form edit, semuanya dapat diedit. Contohnya kita mengedit pada tahun terbitnya, kita jadikan 2015, dan jumlah bukunya kita tambah jadi 10. Sudah, kita klik submit atau update. Akan muncul alert bahwa datanya telah diubah, dan kita cek data sudah berubah. Kemudian apabila kita ingin menghapus, kita klik tombol yang berwarna merah, maka akan muncul alert untuk mengkonfirmasi apakah data yakin ingin menghapus, apakah data akan dihapus. Jika kita ingin menghapus, kita klik OK. Dan akan muncul alert bahwa data telah dihapus. Kemudian untuk tambah datanya, misal judul bukunya itu Machine Learning. ISBN-nya 9988
7766. Pengarangnya Riri. Penerbitnya PT Sinar Ilmu. Tahun terbitnya 2016. Jumlah bukunya 7. Dan deskripsinya yaitu dasar-dasar machine learning. Lokasinya di rak 1 dan kita upload gambarnya. Lalu kita klik submit. Data berhasil ditambahkan. Untuk fitur search-nya, misal kita klik rak 2, maka yang muncul hanya yang terdapat pada rak 2. Untuk download datanya sendiri itu sama seperti sebelumnya, terdapat 2 opsi yaitu Excel dan juga PDF. Untuk yang data peminjaman akan dilanjutkan oleh teman saya, Selika Surayansi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data peminjaman, di mana tabelnya berupa buku, nama peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, status pengembalian, denda, dan action. Di sini terdapat ketika statusnya masih kembali, maka action-nya hanya bisa menghapus data. Jika status peminjaman masih pinjam, action-nya bisa mengembalikan buku tersebut terlebih dahulu dan bisa menghapus data. Selanjutnya, tambah data. Di sini terdapat form untuk menambah data peminjaman. Untuk kode transaksi terisi otomatis oleh admin. Dan untuk tanggal peminjaman terisi pada saat hari peminjaman. Dan untuk tanggal kembali di sini sudah disetel selama 1 minggu. Jika ingin meminjam lebih dari 1 minggu, bisa konfirmasi terlebih dahulu ke admin ingin meminjam berapa lama. Selanjutnya di sini bisa mencari buku yang ingin kita pinjam. Misalnya machine learning. Untuk mencari anggota yang ingin meminjam buku, bisa lewat cari anggota. Misalnya yang meminjam adalah Nadia Laira. Dan bisa submit. Setelah itu akan muncul alert untuk data telah berhasil dipinjam. Selanjutnya ada fitur untuk download data. Bisa di-download berupa Excel dan PDF. Dan di sini terdapat menu cari. Kita bisa mencari misal belajar pemrograman Java,
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Laira. Kemudian saya akan menjelaskan untuk halaman siswa. Misal, di sini saya akan login sebagai salah satu siswa, yaitu Vega Anggrega. 1, 2, 3 Vega 1, 2, 3. Di sini akan menampilkan, kita akan diarahkan ke halaman home, yang mana isi dari halaman home ini hampir sama dengan halaman home di admin ataupun super admin, hanya saja berbeda di bagian total dari transaksi. Di sini untuk transaksi untuk total transaksi adalah total dari si siswa yang sedang login, yaitu di sini dia sedang melakukan peminjaman buku pemrograman Android, sehingga datanya akan tersimpan di sini. Kemudian di sini juga terdapat menu katalog yang akan menampilkan data buku yang bisa dia pinjam. Nah, untuk melihat detail dari suatu buku, kita bisa mengklik ikon info. Nah, kemudian di sini akan menampilkan info detail dari buku yang ingin kita cari. Di sini menampilkan judul, ISBN, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah, deskripsi maupun lokasi dari buku tersebut. Nah, apabila dia ingin meminjam suatu buku, dia bisa menghubungi admin untuk melakukan peminjaman. Di menu katalog juga terdapat menu pencarian. Misal kita mencari buku berdasarkan rak-nya. Misal kita ketik rak 1. Nah, buku-buku ini adalah buku yang terdapat di rak 1. Misal kita mencari berdasarkan judul, mesin learning. Nah, akan menampilkan buku dengan judul mesin learning. Nah, di sini juga terdapat menu riwayat peminjaman. Dikarenakan dia masih meminjam satu kali dan ini untuk pertama kalinya, maka di sini hanya menampilkan satu data saja. Di sini juga terdapat menu search untuk melakukan pencarian. Setelah itu kita bisa melakukan logout. Sekian presentasi kita tentang fitur yang terdapat dalam sistem informasi perpustakaan ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.